Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai landasan pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu ada Fitriani Siregar, Imana Rizky, dan saya sendiri Yunita Isyayani. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian landasan pendidikan, fungsi dan tujuan landasan pendidikan, landasan religius, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan kultural, landasan hukum, dan juga penerapan landasan pendidikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya mengembangkan kependidikan dalam segala aspeknya. Selain itu, landasan pendidikan juga memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dari landasan pendidikan yaitu yang pertama adalah sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil. Yang kedua, sebagai barometer utama. Yang ketiga, untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Dan yang terakhir adalah perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Selain fungsi, landasan pendidikan juga memiliki tujuan, yang mana tujuan pertamanya, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dan yang terakhir yaitu pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Selanjutnya, landasan religius yang akan diterangkan oleh Imana Rizky. Oke, landasan religius. Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Antara lain, perintah Allah dalam surah Al-Aqlaq yang memerintahkan kepada kita untuk membaca. Dan hadis Rasulullah yang artinya, carilah ilmu dari wayan hingga ke liang lahat. Hadis Rasulullah lainnya yang artinya mencari ilmu adalah fardu bagi setiap muslim, yaitu wajib bagi setiap muslim. Berdasarkan keterangan di atas, bagi setiap muslim dan muslimat bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan. Landasan psikologi pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada landasan sosiologis pendidikan yang akan diterangkan oleh Fitriani Siregar. Baik, Fitriani Siregar. Yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan.
Yang selanjutnya yaitu landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dengan dikembangkan dengan jalan mewariskan dari satu ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non-formal, dan formal. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisiknas, yaitu setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, pasal 6. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, pasal 34 menjadi dasar penerimaan siswa baru di SD. Yang selanjutnya yaitu penerapan landasan pendidikan. Penerapan landasan pendidikan yaitu pelaksanaan ujian akhir dengan standar nilai. Keputusan kenaikan kelas dilakukan 1 tahun sekali, penerapan undang-undang guru dan dosen, pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi, pemerintah menetapkan dasar-dasar pelaksanaan pendidikan dan memberikan fasilitas, guru memberikan pengajaran kepada siswa yang sesuai dengan landasan, penerapan pendidikan Islami sejak dini. Saya kembalikan kepada Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu adalah pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia atau untuk memuliakan manusia. Untuk terlaksananya pendidikan dengan baik dan tepat, diperlukan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut haruslah yang telah teruji kebenaran dan keampuhannya. Ilmu tersebut adalah ilmu pendidikan. Pendidikan tanpa ilmu, pendidikan akan menimbulkan kecelakaan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Mungkin sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.